Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan rancangan sistem tanda tangan digital dan manajemen keamanan arsip elektronik di lingkungan kampus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maitsaf Karina Wafa. Nama saya Yuliana Sukriyah. Nama saya Erlangga Harsya Pramudia. Next. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Jadi, dalam era digital, perguruan tinggi menghadapi tantangan dalam mengelola dokumen resmi secara efisien, sah, dan aman. Banyak proses administrasi seperti pengesahan tugas akhir dan surat keputusan kini dilakukan secara digital. Namun, masih rentan terhadap pemalsuan dan kebocoran data akibat penggunaan dan tangan manual serta lemahnya sistem keamanan dan kontrol akses. Oleh karena itu, dibutuhkannya sistem terintegrasi dengan tanda tangan digital yang sah, manajemen akses berbasis peran, dan audit trail. Didukung teknologi untuk memastikan keamanan, legalitas, dan efisiensi tata kelola dokumen kampus. Selanjutnya itu ada analisis kebutuhan tanda tangan digital. Jadi penerapan tanda tangan digital ini menjadi kebutuhan mendesak. Dokumen seperti surat resmi, tugas akhir, berita acara, dan surat keputusan harus dapat divalidasi secara elektronik tanpa mengurangi legalitas dan keamanannya. Di era digital ini, kampus butuh proses administrasi yang cepat dan sah. Dokumen seperti tugas akhir, surat aktif, dan juga berita acara harus bisa divalidasi secara elektronik. Tanda tangan digital jadi solusi karena menjamin keaslian dan keamanan dokumen tanpa harus cetak atau tatap muka ini bukan lagi opsional, tapi kebutuhan penting agar sistem kampus makin efisien dan legal. Selanjutnya ada di dokumen yang memerlukan tanda tangan. Pertama ada di surat tugas dan surat keputusan oleh pimpinan, dekan, ketua program studi. Kedua ada di tugas akhir dan laporan kegiatan mahasiswa. Ketiga ada di berita acara sidang, ujian, dan seminar. Dan keempat ada di surat permohonan rekomendasi dan surat aktif kuliah. Oke, selanjutnya di sini ada rancangan sistem. Jadi ada tiga. Yang pertama ada arsitektur sistem. Jadi yang pertama itu ada portal web. Portal web ini untuk upload, tanda tangan, dan akses dokumen. Selanjutnya ada certificate authority, yaitu ini tuh untuk internal atau terintegrasi. Selanjutnya yang terakhir ada dokumen manajemen sistem. Ini untuk simpan dokumen, metadata, dan status. Selanjutnya di sini ada alur proses, yaitu yang pertama pengguna mengunggah dokumen, yang kedua sistem tampilkan daftar penanda tanganan, yang ketiga penanda tanganan dengan MFA atau OTP, dan yang terakhir dokumen disimpan dan didistribusi dalam format PDF bertanda tangan. Selanjutnya untuk keamanan sistem di sini ada autentifikasi, lalu ada tanda tangan digital dan yang terakhir ada keamanan data. Selanjutnya ada manajemen akses workflow. Jadi untuk role dan akses dari manajemen akses workflow ini, itu yang pertama bisa diakses oleh mahasiswa. Ini dengan mengunggah dokumen, isi formulir, dan tanda tangan. Selanjutnya ada dosen pembimbing, yaitu verifikasi dan tanda tangan laporan atau berita acara. Dan selanjutnya ada admin akademik, itu dengan cara menerbitkan surat aktif, SK, dan pengantar. Dan terakhir ada pimpinan prodi atau dekan dengan cara mentandatanganin final dokumen strategis. Alur tanda tangan ini bernotifikasi otomatis sesuai urutan workflow. Dan selanjutnya audit trail dan loggingnya itu, sistemnya itu mencatat aktivitas sebagai berikut, yaitu waktu tanda tangan, nama pengguna, IP address, NID dokumen. Selanjutnya ada status dokumen, ini belum ditandatangani atau dalam proses atau selesai. Jejak perubahan file ini jika dokumen ini diperbarui. Dan terakhir, log akan digunakan untuk kepentingan forensik jika ada sengketa atau penyangkalan, audit legal, dan transparansi. Selanjutnya ada di software yang dibutuhkan. Ada tiga software yang dibutuhkan. Ada di enkripsi. Di enkripsi itu ada VeraCrypt dan BitLocker. Fungsi utama VeraCrypt adalah open source tool untuk mengekripsi folder, partisi, atau volume secara lokal. Keunggulan utamanya mendukung enkripsi
tidak berbayar, ringan, cocok untuk Linux atau Windows. Terus ada di BitLocker-nya, fungsi utama BitLocker, fitur enkripsi bawaan Windows untuk disk penuh, full disk encryption. Dan keunggulannya ada di integrasi dengan Windows Server dan Active Directory mudah digunakan di lingkungan kampus berbasis Windows. Tools tersebut digunakan untuk melindungi dekori dokumen digital di server lokal dan mencegah akses ilegal, termasuk saat perangkat fisik dicuri. Selanjutnya ada di manajemen akses, ada di OpenAIM dan Microsoft Azure Ad. Fungsi utama OpenAIM adalah open source platform untuk manajemen identitas dan akses pengguna, mendukung RBAC. Keunggulan utama bebas lisensi, dapat di hosting sendiri, cocok untuk kampus. Terus fungsi utama di Microsoft Azure Ad adalah layanan Cloud AIM dari Microsoft mendukung SSO, multifactor authentication, dan integrasi. Keunggulan utamanya ada di enterprise grade, dukungan cloud hybrid, integrasi dengan Windows dan Office. Implementasi autentik pengguna saat mengakses portal tanda tangan digital, penentuan hak akses berdasarkan peran, yaitu mahasiswa, dosen, admin, dan pimpinan MFA saat proses tanda tangan digital untuk keamanan tambahan. Selanjutnya ada di audit trial. Ada Splunk. Splunk. Fungsi utama Splunk, Splunk platform log monitor dan analisis kelas enterprise. Keunggulannya visualisasi log real time AI atau ML untuk deteksi anomali. Selanjutnya ada di SolarWinds LAMP. Fungsi utamanya adalah security informasi dan event management. Keunggulan utamanya real time alerting, reporting incident, integrasi ke sistem log kampus. Implementasi mencatat seluruh aktivitas sistem, login, unggah, tanda tangan, perubahan dokumen, mendeteksi anomali seperti percobaan pemalsuan tanda tangan atau akses tidak sah, mendukung pembuatan laporan audit berkala untuk keamanan dan kepatuhan. Selanjutnya di sini ada alur sistem tanda tangan digital. Jadi untuk manajemen akses sendiri itu ada di OpenIM dan Azure Ad. Jadi di sini ada yang pertama ada mahasiswa. Ini tuh untuk akses dan tanda tangan dokumen pribadi untuk dosen. Ini untuk verifikasi dan tanda tangan dokumen mahasiswa. Dan untuk admin ini untuk kelola alur dokumen. Jadi semua dokumen itu diatur lewat RBAC gitu. Dan selanjutnya di sini ada sistem akses dan keamanan dokumen digital. Jadi untuk penggunanya di sini ada dosen, mahasiswa, dan admin yang mengakses portal dokumen digital untuk mengelola, menandatangani, dan menyimpan dokumen. Selanjutnya di sini untuk akses portal sendiri yaitu pengguna wajib login SSO plus MFA lalu dapat mengunggah, menandatangani, dan melihat riwayat dokumen. Jadi untuk tanda tangan dan enkripsi, jadi dokumen terenkripsi otomatis dengan VeraCrypt atau BitLocker untuk mencegah modifikasi dan pencurian. Untuk audit trail, ini semua aktivitas tercatat baik itu login, unggah, tanda tangan maupun perubahan data. Lalu untuk tools di sini ada Plank, ini untuk analitik, SolarWinds, dan untuk kesimpulannya jadi akses ini tuh aman, dokumen terenkripsi, lalu aktivitas itu tercatat dengan lengkap. Selanjutnya ada di study case. Pemalsuan tanda tangan dokumen admin. Seorang mahasiswa mengunggah surat rekomendasi akademik yang terlihat sudah ditandatangani oleh dosen ini, namun diverifikasi oleh bagian akademik, dosen tersebut mengaku tidak menandatangani. Dugaan tanda tangan dipalsukan secara digital. Penanganan jika ancaman terjadi, yang pertama
Yang pertama, blokir akses sementara untuk pengguna terkait audit log activity melalui Gerlog untuk melacak proses unggah dan tanda tangan. Selanjutnya, hubungan pidana tidak tak dosen dan verifikasi tanda tangan melalui mendata digital. Selanjutnya, klarifikasi dokumen dan tarik dokumen palsu dari sistem. Terus, perketat autentik saat penandatanganan MFA wajib. Tambahkan watermark atau QR code autentik di dokumen PDF. Kirim notifikasi otomatis ke pemilik tanda tangan setiap kali digunakan. Jadi dari kesimpulan presentasi yang telah kita jelaskan ini, yaitu menyimpulkan bahwa sistem keamanan dan manajemen akses arsip elektronik ini sangat penting untuk melindungi dokumen digital kampus dari pemalsuan dan penyalahgunaan. Dengan menerapkan tanda tangan digital, autentikasi berlapis enkripsi, dan audit trail, kampus dapat menjamin legalitas dokumen, membatasi akses berdasarkan peran, dan juga meningkatkan efisiensi dan keamanan administrasi digital. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.